di tepi barat Yunani kuno, di sebuah pulau kecil bernama Samos. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi legenda dalam dunia filsafat dan matematika. Namanya adalah Pythagoras. Sebagian mengenalnya dari rumus terkenal A tambah BB C yang menggambarkan hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Namun sesungguhnya, Pythagoras adalah lebih dari sekadar seorang ahli geometri. Ia adalah pemikir, pemimpin spiritual, dan pencari harmoni alam semesta. Dalam perjalanan hidupnya, Pythagoras tidak hanya tinggal di Yunani. Ia mengembara ke Mesir, Babilonia, bahkan konon hingga Indi. Di setiap tempat, ia menimba ilmu tentang matematika, musik, astronomi, dan spiritualitas. Bagi Pythagoras, ilmu bukan sekadar alat untuk menjawab pertanyaan. Ilmu adalah jalan menuju kebenaran tertinggi, sebuah jembatan antara dunia fisik dan dunia yang tak terlihat. Dan keyakinan terdalamnya adalah ini: segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan dengan angka. Ia mendirikan sebuah komunitas di Kroton, Italia Selatan, yang lebih mirip sekte filsuf daripada sekolah. Para pengikutnya menjalani hidup disiplin, tidak makan daging, tidak menyentuh kacang, hidup dalam keheningan, dan terus merenungkan makna hidup. Bagi Pythagoras dan murid-muridnya, angka bukan hanya simbol. Angka adalah jiwa dari segala sesuatu. Angka 1 melambangkan asal mula segala hal keesaan. 2 adalah dualitas gelap dan terang, laki-laki dan perempuan. 3 adalah harmoni awal, tengah, akhir. 4 adalah keadilan dan keseimbangan. Dan bila digabungkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 angka suci bagi para Pythagorean. Sebuah lambang kesempurnaan. Tapi mari kembali ke geometri. Rumus Pythagoras yang kini kita pelajari di sekolah, sejatinya bukan hanya soal segitiga. Ia adalah simbol dari keteraturan semesta. Dengan memahami segitiga, Pythagoras menunjukkan bahwa alam tidak kacau. Alam tunduk pada hukum-hukum matematis. Bahkan musik pun, bagi Pythagoras, adalah matematis. Ia menemukan bahwa panjang senar yang bergetar menentukan tinggi nada. Jika satu senar 2 kali lebih pendek dari yang lain, ia menghasilkan nada yang lebih tinggi dan tetap harmonis. Dari sanalah lahir teori harmoni musik. Dan dari sana pula muncul gagasan musik dari langit bahwa planet dan bintang juga bergerak dalam harmoni, menciptakan suara yang tak terdengar oleh telinga manusia, tapi terasa oleh jiwa. Namun, jalan menuju kebenaran tak selalu mulus. Beberapa murid Pythagoras menemukan bahwa tidak semua angka dapat ditulis sebagai pecahan. Ada bilangan-bilangan seperti akar 2 irrational numbers yang mengganggu tatanan harmoni mereka. Konon, salah satu muridnya dihukum karena mengungkapkan rahasia ini. Karena bagi Pythagoras, keteraturan dan simetri adalah segalanya. Dan kenyataan bahwa ada bilangan yang tidak masuk akal, seperti akar 2, mengancam seluruh filsafatnya. Di akhir hayatnya, Pythagoras hidup dalam pengasingan. Sekolahnya dibakar oleh musuh politik, dan ia melarikan diri. Namun pemikirannya tak padam. Api yang ia nyalakan dalam dunia ilmu menyala terus. Bahkan ribuan tahun setelah kematiannya, Aristoteles, Plato, hingga para ilmuwan Islam dan tokoh Eropa masa Renaissance, semuanya berutang pada warisan Pythagoras. Kini, setiap kali kita menggambar segitiga, mengukur bangunan, atau memainkan musik, kita menyentuh warisan Pythagoras. Namun, ia bukan hanya tentang angka. Ia tentang cara melihat dunia bahwa alam ini punya pola, ritme, dan logika yang dalam. Bahwa di balik segala hal yang terlihat, ada suara diam dari hukum-hukum abadi. Bila kita membuka mata dan telinga batin, mungkin kita pun bisa mendengar musik langit yang diyakini Pythagoras. Sebuah lagu abadi yang dilantunkan oleh angka, geometri, dan bintang-bintang. Pythagoras adalah pengingat bahwa angka bukan sekadar alat hitung. Mereka adalah simbol dari tatanan yang lebih besar. Dan mungkin, dalam kehidupan yang sering tampak kacau, kita hanya perlu menyelaraskan diri kembali dengan harmoni semesta. Karena di antara bisingnya dunia, mungkin jiwa kita hanya mencari satu hal, keseimbangan. Seperti segitiga yang sempurna.